Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke ruangan saya, sudah mempercayai saya sebagai pembimbing untuk memecahkan masalah kalian masing-masing. Ini semuanya pada belum kenal semua kan? Belum, Kak. Jadi mari kita perkenalan dulu. Kan ada itu yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih baiknya kita kenal selalu sayang-sayangan. Selanjutnya silakan kepada jilbab abu-abu untuk memperkenalkan dirinya ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nisa Nasution, alamat Kota Pinang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, hobi membaca. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bisa disambung jilbab hitam. Ya, tanpa salam lagi ya. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, alamat Padang Selingkuhan. Hobi saya itu menari Apa yang bisa? dari tortor. Nanti kita coba ya. Saya pemalu kayak udah. Selanjutnya jilbab pink ya. Ini apa ungu? Iya. Perkenalkan nama saya Nisbom, Ini sebab alamat Pajagungan, hobi rebahan. Nisbom itu apa? Kayak Kami kurang tahu Nisbom itu apa. mungkin itu panggilan sayangnya. Iya, betul. nama Siapa lagi yang punya panggilan sayang di sini? aku Apa panggilan sayangnya? cantik. Cantik. Enggak bercanda. Enggak. Nanti lagi. Sekian saya kembalikan kepada Selanjutnya yang di ujung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anis. Saya dari Sibolga. Hobi saya begadang. Hobinya begadang. Sampai jam berapa pernah paling lama Paling begadang? lama sampai jam 3:30. Alasan begadang? Alasan begadang karena nggak bisa tidur. Menunggu doi. Itu sepanjang Jadi kan begadang itu apa yang dilakukan? Nonton Nyanyi video, atau nyanyi, joget-joget ya kak? menghalu punya jodoh. Sampai 3:30 juga menghalunya. Siapa di sini yang suka begadang? Ya? Siapa di sini yang suka begadang? Aku juga suka. Berarti semua suka begadang ya. Aku sukanya nyanyi di kamar mandi. Mungkin udah kenal kan. Jadi siapa tadi awalnya namanya? Namanya lupa dia. Ini si Wahyuni ya. Marga apa? Marga Jawa. Jawa. Ini tadi si Nisbom, ini tadi si Anis. Oh ini si Dira ya? Iya si Dira. Bikin apa? Oh, baiklah. Tadi kan namanya masing-masing ini Nisa, ini si Wahyuni, ini si Nisbom, ini si Anis. Kan udah saling kenal. Boleh nanti kok di luar boleh sapa-sapaan atau tukeran WhatsApp pun boleh. Hai Nisa. Hai. Selanjutnya, Kak, nama kakak oh iya, nama kakak Iya, bukan. kakak. Untung diingatkan. Perkenalkan nama kakak sama kayak jilbab hitam. Sri Wahyuni juga nama kakak dari Indrapura. Jangan-jangan kembar, Kak. Tapi Mungkin ada hubungan darah ini. nantilah kita bicarakan ya. Baru kakak dari Indrapura, Kabupaten Batubara. Kira-kira kalau misalnya mau main ke sana, bisa kontak kakak biar kita bisa jumpa ataupun bisa main ke rumah. Umur kakak 24 tahun. Kakak alumni dari EIN Padang Sidempuan, jurusan bimbingan dan konseling Islam. Sudah? Kan? Untuk sebelum kalian maunya lagu apa? Lagu yang Korea. galau. Enggak, Korea enggak bisa.
You are my best friend. Angkat tangan kalau masalah Korea. Ya apa? Lagu apa ya? Lagu yang apa aja, yang melo, yang galau. Oh Buat gini aja nangis ya lagi. lagu ini ya. Mungkin itu tahu semua kan? Aku Tahu. bisa. Iya. Yang Two, three. mungkin aku bisa bercinta dengan kamu karena kita tak selalu menunggukanmu dari kata pisah. Langsung rap aja ya. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang tenang akan derasmu, sehingga kita bersama. Mungkin ya bagus-bagus ya suaranya, nanti kita bisa bareng-bareng Karaoke ya? karaokean atau kita ikut Buat album. seleksi Indonesian Idol boleh. Buat album aja Ya Kak. mungkin udah siap kan, udah tenang kan, udah pemanasan. Boleh kita kalau misalnya kan teman-teman kesini ke ruangan saya pasti kan ada itu latar belakangnya apa yang kenapa harus ada masalahnya, makanya harus diselesaikan di sini. Jadi insya Allah dengan kita selesainya nanti semoga bisa selesai masalah dari teman-teman sekalian. Di sini kita ceritakan, saling curhat, saling terbuka aja di sini karena kan kalau udah konseling itu pasti terbuka, dan tapi kalau udah terbuka dari kita jangan ada yang kita ceritakan apa masalah kita karena itu kan merupakan aib dari kita masing-masing. Jadi boleh dari sekarang kita cari, saya kakak tanya masalah dari teman-teman. Boleh dari kiri kakak, boleh diceritakan apa masalahnya yang membuat bisa untuk datang ke sini. Gini Kak, Ya, gimana? apa namanya? Saya apa namanya? Baru ditinggal nikah gitu ya kan Kak. Oh, tinggal nikah. Jagain dulu orang yang selama ini. Iya Kak, selama 5 Sedih. tahun Kak. Iya. Nggak bisa dipertahankan Kak. Terakhirnya dia menikah sama orang lain Kak. Gara-gara saya itu egois, mengkekang, nggak apa namanya kurang perhatian gitu Kak. Jadi saya patah hati Kak. Patah hati ya? Iya Kak. Ini kita ceritakan dulu masalahnya apa kita siapkan dulu masalah dia? Atau Kita siapkan dulu. Oh. Tadi masalahnya ditinggal nikah. Jadi ceritanya Lisa ini belum ikhlas gitu. Iya Kak. Udah 5 tahun Kak, 5 tahun Kakak. Jadi dia udah 5 tahun nikah, cuman dari dulu Enggak sekarang Kak. Kami Oh, pacarannya hubungannya. 5 tahun. Oh, Kak. hubungannya 5 tahun. Ditinggal nikah. Tiba-tiba dapat undangan. Dia itu kira-kira ngabarin nggak Apa, sebelum ngabarin nggak kalau mau nikah itu tiba-tiba dapat undangan, atau sebelumnya emang udah? Tiba-tiba dapat undangan Kak. Berarti ceritanya udah dapat undangan itu masalahnya Lisa juga masih pacaran sama dia gitu. Enggak Kak, kan terakhirnya patah hati kali Kak, karena kan gimana udah 5 tahun kami membimbing, membina. Nah, udah mikirkan masa depan Iya gimana. gitu Kak. Eh, Sama-sama keluarganya udah tahu sama lainnya Oh, kan iya. Kak. Tapi kayak mana lah, jodoh belum kemana. Iya, Kayak senangnya Nisa. Gak ada sedih-sedihnya. ya lagi kita selesaikan masalah Nisa dulu ya. Masalah Siapa itu ya? ingin ke jenjang yang serius ya. Namanya kita punya rencana yang indah, tapi Allah yang menentukan semuanya. Mungkin emang belum jodoh kali ya, mungkin nanti diganti sama yang lebih baik dari tadi. Siapa namanya? Siapa Kak? Mantannya. Iya, yang nikah tadi. Randy Kak. Oh, Randy. Memang yang
nama huruf depannya R itu apa Iya. di sini? Iya, saya lagi cari jangan di huruf R ya. Mungkin Randy itu mungkin eh Randy itu mungkin belum yang terbaik. Kita ikhlaskan aja, mungkin nanti kita dapat yang lebih baik. Emang awalnya memang ya, awalnya itu emang kita dapat undangan, awalnya sakit kan, kita nggak tahu kan, tiba-tiba dapat undangan kayak gitu. Berarti kan pas sama kita memang udah kenal sebelumnya sama istrinya tadi kan. Belum kak, belum kenal saya kak sama istrinya kayak mana kak. Jadi pas tanya itu datang. Kenapa kak? Nggak Enggak datang. kak, mau saya Robi. Kenapa nggak datang? Kalau datang itu berarti kan misalnya udah dewasa kan. Itulah kak masalah dia, belum dewasa juga kuat lagi, Oh. kuat hatinya. Nggak kuat ya, kita cara nguatkan diri kita ya, kita semangatin diri kita untuk bisa menerima bisa menerima keadaan, bisa menerima apa yang kalau emang dia itu emang bukan untuk kita. Setelah itu ya kita lebih ke, mungkin emang bukan dia, lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri untuk kedepannya. Mungkin nanti Allah ganti yang lebih, pasti yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari kakak. Kalau teman-teman yang ingin ada menyarankan, boleh disarankan bagaimana cara mengikhlaskan. Kalau tandanya orang sayang itu kan sama seseorang itu rela melepaskan dia asalkan dia bahagia. Jadi kalau dia bahagia sama cewek yang lain, udah jelasin aja. Mungkin tetap kebahagiaan dia sama cewek itu. Kau Nisa pun juga belum tentu nanti kalau udah sama-sama si Randy itu nikah, belum tentu bahagia. Misalkan mungkin ada lagi ada seseorang yang terbaik lah untuk Nisa, nggak si Randy itu. Entah namanya kita siapa. Iya, biarpun nggak Randy kan nggak R lagi, terus Anto gitu. Itu si Anto, itu si Ujang. Iya. Jadi jelasin aja lah. Nanti dendam pun nanti sakit hatimu. Ada banyaknya kayak gitu. Ujung-ujungnya sama dia kayak gimana ya? Sakit hatiku, nggak mau aku bahagia. Kau mungkin jangan ada kayak gitu perasaan. Banyak orang yang di luar sana kayak gitu perasaannya, ujung-ujungnya adalah yang lama biar ada keturunan cowok ini. Nggak usah dihujat pokoknya, jelasin aja. Dewasa kita ya kan. Jelasin. Udah itu aja. Si Wahyuni. Saya kak, Iya. saya ini lah kan kak, yang sukaan mendengar cerita orang. Jadi teman curhat kan, tapi cerita sendiri susah sekali untuk menceritakan, nggak terbuka gitu kak. Jadi masalah sendiri pun nggak jadi beban lah untuk saya sendiri, nggak mau saya membagi dengan kak. Itu gimana kak untuk mencari teman gitu kan yang lebih pas lah pokoknya untuk jadi teman curhat, jadi gitu. Kayak mana, takut kalau bicara sama dia yang ini, takut nanti salah Nggak cocok gitu ya. dibuka, dia kasih tahu dia rahasianya gitu. Itu tadi masalahnya ya. Jadi kalau menurut kakak itu solusinya tadi masalahnya tentang teman ya. Teman, menurut kakak sih kita sekarang kan udah tahu kan mana teman yang baik, mana teman yang emang teman akrab, teman dekat, mana yang teman cuman ada batasannya kan. Nggak semua teman kita langsung dekat, pasti kan ada teman dekat, ada teman yang nggak terlalu dekat. Jadi ya menurut kakak ya kita lebih berhati-hati lagi, harus mencari teman, jangan yang mencari teman yang cuman senangnya sama kita. Kita harus juga cari teman yang dia cerita sama kita, dia juga harus mau dengarkan cerita kita kan, karena kan dia udah cerita sama kita. Nggak mungkin dia maunya cerita sama orang tapi dia nggak mau cerita
mendengarkan cerita kita. Jadi kita harus lebih pandai-pandai lagi cari teman ya, walaupun kalau misalnya kita udah tahu dia orangnya kayak gitu ya, setidaknya jangan dijauhkan, cuman ya kita batasin. Oh, kita tahu kan dia orangnya kayak gini, sebaiknya kalau misalnya orangnya kayak gini mending jangan jangan terlalu dekat kali, hanya sebatas oh dia orangnya kayak gini, ya udahlah, yang penting kita udah tahu orangnya gini, sebaiknya kita ya pandai-pandai kita kan gimana cari teman itu, karena kan nggak semua orang itu teman itu nggak semua orang itu nerima kebaikan dari kita kan. Ada semua orang yang nggak kita berbuat baik pun salah di mata dia. Untuk kasih itu. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang berpengalaman kan, punya teman yang kayak gitu, teman curhat yang maunya dia dengarkan cerita dia, tapi dia nggak mau dengarkan cerita kita. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengusulkan, memberi saran, boleh diusulkan di sini. Kita cerita tentang teman, pasti kan semuanya punya teman kan. Nggak semua kan teman kita baik-baik, pasti kan ada itu 1-2 teman yang nggak nyaman buat kita. Siapa? Bisa Saya mau cerita? sedikit, Iya. Saya mengusulkan sedikit. Ya saya setuju dengan apa yang dibicarakan kakak. Terus ya kita kan sudah ibaratnya kita udah berteman udah lama kali. Tidak mungkin kita nggak tahu sedikit banyaknya sifat dia. Jadi ya kita coba aja dulu, nesting dia, entah gitu, coba dulu tuh apa dia gitu, dia mau nggak dengerin. Kalau dia memang sedihnya datang sama kita ya kan, terus senangnya nggak sama kita lagi gitu ya, kalau gitu sih nggak usah diambil pusing lah gitu ya, kita cari yang lain gitu kan, masih banyak teman-teman yang mau dengarkan cerita kita. Kalau nggak bisa teman ya setidaknya keluarga kita kan masih ada yang mau mendengar. Mungkin itu saja. Keluarga, kalau misalnya dari keluarga kan intinya dari diri sendirilah yang ngubah niat kita. Pacar pun bisa, kalau nggak percaya sama teman kan, Intinya, sama pacar. Saat misalnya pacar nggak ada, intinya orang-orang terdekat, orang-orang yang disayang. Menurut kakak sih itu. Ada lagi intinya dari orang-orang yang si intinya orang-orang yang Sri Wahyuni percaya gitu kan. Iya. Teman-teman yang kira-kira kalau kita cerita sama dia nggak membuka aib kita, Bebet. nggak terlalu terbuka kali mungkin sama orang lain. Mungkin itu ya. Intinya gini, Sri Wahyuni itu curhatnya sama Tuhan. Iya, sama yang Maha Kuasa. Apa yang dengerin dia Karena gini kan, ini kan saya pernah berpengalaman kan, percaya gitu sama orang. Saya bilang kan percaya, udah percaya kali, rupanya dia yang menjumuskan kita. Jadi dari situ, dari waktu karena dulu saya pernah asrama kan, jadi dia yang menjumuskan kita jadinya kan. Jadi dari situ mulai mikir, jadi kan berarti saya sendiri ya kan, entah itu trauma entah kayak mana, di situ langsung mikir berarti semua kayak mana bilang kan, jadi anggapnya semua teman sama kayak gitu, sedangkan yang udah dekat, betul-betul dekat aja bisa menjerumuskan kita. Jadi gitu sih, dari situ mulai berpikir kalau memang mau cerita ya udah kayak mana, cerita sama Tuhan aja. Karena memang betul sih beda memang kita sama Tuhan sama kita sama teman. Kita sama Tuhan ini kan kita ya nanya saja bisa kita kan, sedangkan kadang kalau kita sama teman ada solusi. Cuman kalau saya pribadi, kalau memang mau cerita sama teman itu tengok dulu temannya kayak gitu kan, yang kayak
kayak mana kayak gitu. Iya betul. Sebaik-baiknya tempat curhat itu adalah berdoa kepada Allah ya kan. Itulah pandai-pandai. Jadi sekarang kita harus pandai-pandailah memilih teman, karena kan teman itu kan merupakan orang-orang penting kan, orang-orang penyemangat kita, orang-orang di samping kita, orang istilahnya itu orang terdekat dari keluarga kita kan. Eh, Mungkin itu. Selanjutnya masalah si Nisbom bisa diceritakan apa masalahnya, Masalahnya Kak, kenapa? Gini kan Kak, saya sendiri kan Kak kadang ini malu berinteraksi sama kayak gitu kan. Melihat orang rame aja malu gitu. Kalau disuruh membeli, kalau orangnya rame malu gitu. Gitu Kak, gimana cara Menghilangkan sifat malu ya. Kadang bentar ya. Kadang kalau emang malu itu emang udah bawaan ya, bawaan dari diri sendiri. Emang bisa ada sebagian malu diubah, cuman ya malu itu kan macem-macem. Ada yang malu ngomong di depan umum kan, ada yang malu memang orangnya pemalu, ada kejadian rame-rame malu. Menurut saya selagi emang Allah kan juga menyarankan emang perempuan itu harusnya punya sifat malu kan, cuman kan malu kan nggak semua malunya udah kelewatan. nggak semua kegiatan harus malu gitu kan. Kalau kita mau malu-malu aja apa yang mau kita perbuat kan. Malu-maluin. Jadi menurut kakak selagi itu nggak mengganggu, kayak tadi kan contohnya orang beli, kita mau beli di situ rame gitu tadi masalahnya. Kalau kita mau beli, orang banyak di situ ya nggak mungkin kan kita udah datang kita balik lagi, jadi apa yang kita dapat Nah gitu. itu Kak, kalau Nisbom Kak, kalau udah membeli ini belum lagi tahu rame orang di situ kan Kak, jadi tiba-tiba datang gitu kan rame, padahal di sini warung udah di sini putar balik. Rela ya terbalik demi kalau kakak itu ya kita hilangkan, karena kan ya kali makanya kita coba kan, karena itu kan kan nggak, istilahnya dibilang nggak logis gitu kan. Masa gara-gara rame selagi kita pokoknya intinya selagi pakaian kita sopan, nggak ada yang salah dari kita dan nggak mengganggu juga, rasa kakak kita ubah sebaiknya malu itu. Mungkin dari teman-teman gimana cara malu? Iya kan, gini lah, kalau saya pribadi, saya juga orangnya dulu pemalu kan, malahan itu yang orang gitu kan takut, pemalunya udah penakut gini kurasa. Iya, tapi baru lama-lamanya gini, tapi saya malu, apa saya takut gitu kan, siapa dia sama saya, jadi merasa bodoh amat lah apa mau bilangnya tentang kita kan. Ya saya pokoknya merasa bodoh amat, santai aja gitu kan, gak usah malu, apalagi datang orang rame, enjoy, pokoknya itu aja, enjoy, santai. Kita lawan rasa takut sama malu itu kan dalam diri kita. Semua itu pasti bisa diubah kalau emang udah dari diri kita sendiri untuk berubah menjadi orang yang lebih terbuka lagi gitu kan. Ada lagi dari teman-teman? Nggak ada Kak. Oke, kalau nggak ada bisa kita lanjut. Ini mungkin masalah yang terakhir. Ini mungkin agak Berat. Berat Kak. Beratnya kita pikul bareng-bareng ya. Terima kasih. Ini Kak, saya kan tadi kan saya bilang hobi saya kan begadang. Jadi saya mau menghilangkan itu sifat-sifat apa kelakuan yang begadang itu Kak, gimana Kak? Cara mengubah begadang. Apa namanya? Insomnia. Bahasa gaulnya insomnia. Nggak bisa tidur. Kalau udah lewat waktunya. Biasa itu sebenarnya mau dari Anis itu jam berapa mau ya tidur? Ya kalau bisa Jam 8, 9, jam 10 lah Kak. Jam 10.
jam 10 ini kira-kira ini begadangnya ini gara-gara apa? Entah ada tugas atau ada teman chat atau main game atau emang nggak bisa tidur, nggak pegang HP, cuma lagi ngelamun ngehalu gitu. Oh, nih, sejak kos ya kak, waktu di rumah sih udah biasa tidur jam 10 gitu kan. Kalau nggak tidur jam 10 orang tua juga pasti khawatir nengok-nengok ke kamar kan. Sejak kos itu jadi wah udah bebas, jadi ya Suka-suka hati kita suka lah ya hati kan. gitu. Jadi dicoba-coba rupanya udah terlalu apa kali, udah terlalu sering kali, jadi Nggak bisa tidur cepat. ya cepet dong. Itu faktor dari suka begadang itu, faktor yang pertama itu pasti dari gadget ya kan. Iya. Mungkin ada yang tertarik dari HP itu, makanya kita nggak bisa tidur, nggak mau tidur. Setelah itu juga ada faktor teman. Iya. Kalau temannya satu tidur, kalau temannya satu kayak mana dia mau tidur kan, kalau teman-temannya ribut pasti itu juga bisa. Lebih baiknya itu lebih ke kita buat jadwal, tapi kita buat jadwal jangan disepelekan jadwal itu. Iya. Harus emang kita kerjakan, kita lawan. Belum gini-gini kita paksakan tidur. Itulah pentingnya kita buat jadwal itu kan, jadwal dari kegiatan kita jam segini tidur, pokoknya harus disiplin, karena kan begadang itu kan juga nggak bagus kan Iya, Kak. untuk diri kita. Jadi intinya itulah, kalau emang udah jam kita buat jadwal itu jam segini, paksakan tidur, cari biasanya tuh kalau mau tidur apa itu yang bisa membuat tidur. Kalau saran saya kak itu kak baca buku, Yang baca buku apa novel gitu kan. Nanti kalau lama-lama kelamaan apa namanya ngantuk. apa karena Kalau buku enggak, itu membuat Enggak. ngantuk? Kalau Biasa novel nggak ngantuk itu karena nggak Kalau bosan. enggak, Pelajaran. ngaji Pelajarannya. gitu, muter-muter. Kalau enggak lagu-lagu galau. Kan bisa itu, kalau pokoknya HP itu jangan kita mainkan, Kalau kita nanti diamkan. Iya. Enggak, kalau lagu galau kita karena Iya. Dan tidur. Kita dengarkan musik, kadang kan ada orang yang tidur itu harus dengar musik kan, ya handset. Jadi HP-nya itu kita letak, tapi jangan dimainkan. Kok dimainkan ya cuma kan kita main HP juga. Jadi kita letakkan HP itu di situ biar kena lagu, nanti kan lama-lama untuk ketiduran. Jadi ya intinya ya itu tadi, yang lebih utamanya itu jadwal. Selain jadwal ya dari kita sendiri. Kalau emang udah kita nekat niat mau menghilangkan begadang itu, pasti kerjakan. Mungkin itu dari teman-teman, ada usulan bagaimana cara menghilangkan begadang. Apa ini, biarpun udah kau apa kan gitu kan, siapa tuh namanya, Anis, biarpun Anis sudah gini kan buat planning gitu kan, harus apa ini, mendengarkan musik apa ini macam. Kalau memang belum ngantuk memang susah itu. Jadi gini, yang pertama itu nggak susah itu dah. Tapi saya gini, Ya, tergantung berarti ya Iya. kan. Yang pertama itu yang Anis sadari ya, harus cinta diri sendiri lah. Kalau Untuk enggak kesehatan ya kan. selalu untuk kesehatan. Kalau enggak cinta sama diri sendiri, udahlah, mas bodoh amat itu kan. Tapi kalau udah cinta, nanti kalau mataku bengkak, nanti apa hitam kayak mata panda gitu kan, nanti badanku lemas gitu kan, kayak itulah. Kalau udah cinta sama diri sendiri kan. Jaga kesehatan lah intinya ya kan, untuk kita sendiri, karena kan emang itu penting kan untuk kesehatan kita, kesehatan mental kita. Mungkin ada lagi? Kakak pernah kali begadang? Pernah, pasti pernah. Setiap orang pasti pernah. Ya. Biarpun nggak ada apanya, nggak ada manfaatnya, yang ada manfaatnya. Cuma hanya kepuasan kan. Mungkin Iya. lebih sering lagi begadang daripada tidak tepat waktu. Yang nggak begadang pasti orangnya yang santuy kali. Iya, yang enggak. Nggak ada. Paling kalau tidur jam 10 itu mungkin dulu ya, SMA pun mungkin udah berani juga tidurnya lama-lama. Pas SMP aja mungkin karena dipantau orang tua kan, harus tidur jam segini karena besok sekolah. Nah, bagaimana dengan
usulan dari masing-masing masalah dari teman-teman. Apakah udah bisa diterima atau masih ada lagi yang ditanyakan? Sudah Sudah, Kak. Kak. Insya Allah Sudah. bisa dilaksanakan. Semoga untuk kedepannya agar dihilangkan lagi kan sifat-sifat malu, sifat-sifat begadang. Semoga yang belum ikhlas bisa ikhlas, dan semoga si siswanya ini bisa mendapatkan teman yang lebih baik lagi, teman yang bisa menerima kita dalam keadaan buruk dan baiknya. Mungkin cukup sini ya pertemuan kita karena udah selesai. Untuk minggu depan boleh bisa kontak kakak kalau memang ada masalahnya, bisa kita ceritakan di sini. Anggap aja jangan terlalu formal kali ya kalau sama kakak. Kalau bisa jumpa di jalan itu sapa-sapaan kita. Untuk teman-teman pun bisa nanti langsung tukaran nomor kontak lain kapan kita jalan atau ketemuan di mana makan boleh kita atur. Boleh. Setelah itu semoga untuk hari ini untuk kedepannya kita masih diberikan untuk waktu untuk berjumpa lagi. Maaf jika kakak punya kata-kata yang salah atau yang tidak puas atau menyelesaikan masalah dari teman-teman yang kurang puas, kakak minta maaf. Mungkin untuk kedepannya doanya sama-sama untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.